Dunia hari ini hidup di bawah satu kekuatan dominan, Amerika Serikat. Tapi, tahukah kamu, Amerika Serikat baru benar-benar menjadi penguasa tunggal kurang dari 35 tahun yang lalu. Banyak orang yang mengira Amerika sudah menjadi negara adidaya sejak Perang Dunia Kedua. Tapi, seorang analis politik bernama Charles Krauthammer punya pendapat berbeda. Dalam artikelnya di jurnal Foreign Affairs tahun 1990, ia memperkenalkan istilah The Unipolar Moment. Menurut Krauthammer, setelah Uni Soviet runtuh, dunia tidak berubah menjadi multipolar. Bukan banyak kekuatan besar, melainkan menjadi unipolar. Hanya ada satu kutub kekuatan, Amerika Serikat. Militer terkuat, ekonomi terbesar, dan pengaruh politik global yang tak tertandingi. Tapi pertanyaannya, bagaimana Amerika bisa sampai di titik itu? Apakah ini sekedar keberuntungan? Untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke belakang. Bukan ke tahun 1945, melainkan ke tahun 1893. Ke sebuah konsep bernama The Frontier. Pada tahun 1893, seorang sejarawan bernama Frederick Jackson Turner menulis artikel berjudul The Significance of the Frontier in American History. Di dalamnya, Turner menyampaikan satu gagasan besar. Karakter bangsa Amerika dibentuk oleh keberadaan frontier, wilayah liar yang terus mereka dorong ke barat. Berbeda dengan Eropa yang sempit dan padat, Amerika memiliki lahan luas yang nyaris tak terbatas. Dari sinilah lahir mentalitas khas Amerika, agresif dalam bertindak, individualistis, dan selalu terdorong untuk ekspansi. Turner menulis, The existence of an area of free land explain American development. Artinya sederhana, selama masih ada tanah untuk direbut, Amerika akan terus bergerak maju. Tanah gratis ini memberikan mereka sumber daya alam yang melimpah, ruang untuk tumbuh, dan basis ekonomi yang kuat. Namun, punya tanah saja tidak cukup untuk menjadi negara adidaya. Kamu butuh uang besar dan momentum global. Dan momentum itu datang lewat Perang Dunia Kedua. Tahun 1941, saat Eropa dan Asia hancur oleh perang, Amerika melakukan langkah yang terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Lewat dokumen hukum bernama HR 1776 atau Land-Lease Act, undang-undang ini memberikan Presiden AS wewenang untuk meminjamkan atau menyewakan senjata ke negara manapun yang dianggap penting bagi pertahanan Amerika. Artinya, Amerika menjadi pabrik senjata dunia. Sekutu menang perang, tapi berhutang pada Amerika. Industri Amerika meledak, sementara industri negara lain hancur. Namun, kekuatan militer tidak akan bertahan tanpa sistem ekonomi yang stabil. Disinilah muncul konsep yang dibahas oleh ekonom Barry Eichengreen, yaitu Hegemonic Stability Theory. Setelah perang, Amerika menguasai mayoritas cadangan emas dunia, maka lahirlah sistem Bretton Woods, yaitu mata uang dunia dipatok ke dolar dan dolar dipatok ke emas. Secara tidak langsung, Amerika menjadi bank sentral dunia dan satu hukum geopolitik berlaku. Siapa yang menguasai uang, dia menguasai aturan main. Setelah perang, Amerika hanya punya satu rival, yaitu Uni Soviet. Masalahnya, perang langsung berarti kehancuran nuklir. Solusinya datang dari seorang diplomat bernama George F. Kennan. Lewat artikel tahun 1947 yang berjudul The Surge of Soviet Conduct, Kennan menulis sistem Soviet tidak mempan dilawan logika, tapi sangat peka terhadap kekuatan. Strateginya disebut containment atau pembendungan. Amerika tidak perlu menyerang Soviet, cukup mengepung secara politik dan ekonomi.
lalu menunggu. Pertanyaannya, kenapa? Kinan menjawab, sistem Soviet menyimpan benih kehancurannya sendiri dan sejarah membuktikannya. Tahun 1991, Uni Soviet runtuh tanpa satupun peluru ditembakkan langsung ke Moskow. Setelah musuh utamanya runtuh, Amerika tidak berhenti. Mereka beralih ke senjata baru yang dijelaskan oleh Joseph Nye sebagai soft power. Nye mendefinisikan sebagai kemampuan untuk menarik dan mempengaruhi, bukan memaksa. Berbeda dengan hard power yang memaksa lewat senjata dan sanksi, soft power bekerja lewat budaya, pendidikan, dan nilai hidup. Ironisnya, banyak orang yang menentang kebijakan Amerika, tetapi tetap menonton film Hollywood, memakai iPhone, dan bermimpi kuliah di Amerika Serikat. Inilah bentuk kekuasaan paling efisien, membuat dunia menginginkan apa yang kamu inginkan. Jika kita rangkum, yang pertama, frontier membentuk mentalitas ekspansi. Yang kedua, perang menjadikan Amerika kaya dan dominan. Yang ketiga, containment menjatuhkan rival terbesar. Yang keempat, soft power mengikat dunia tanpa paksaan. Inilah resep menjadi negara adidaya. Pertanyaannya sekarang, apakah resep ini masih bisa ditiru di abad ke-21? Apakah itu Cina atau India? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk bedah sejarah lainnya.